Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Adar Kurnia Tirmidzi. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan isi dari skripsi atas nama Muhammad Abdul Rahman, angkatan 2017 Teknik Informatika, dengan judul implementasi metode SAW dan TOPSIS dalam penentuan lokasi baru pembangunan Base Transceiver Station, atau biasa disingkat BTS, dari Telkomsel cabang Kendari berbasis web GIS. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang, pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, namun seiring perkembangan teknologi, manusia membutuhkan alat bantu tambahan untuk dapat berkomunikasi dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Hal ini mendorong manusia untuk berinovasi dan menciptakan teknologi baru. Salah satunya adalah telekomunikasi GSM, atau biasa kepanjangannya itu Global System for Mobile Communication. Kemudian padatnya jumlah penduduk yang menggunakan Telkomsel berakibat kepada seringnya jaringan Telkomsel mengalami gangguan karena penambahan pengguna Telkomsel yang cukup pesat di Kota Kendari khususnya ya, tidak diiringi dengan penggunaan Base Transceiver Station atau BTS yang baru. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu aplikasi yang dapat diakses dan mempermudah Telkomsel dalam menetapkan lokasi pembangunan Base Transceiver Station yang baru dengan berbasis Web Graphic Information System atau bisa disingkat dengan GIS, agar mempermudah pemetaan lokasi baru yang layak untuk dibangun sebuah BTS dan dapat berlaku secara user friendly terhadap pengguna aplikasi. Kemudian untuk kerumusan masalahnya, bagaimana menerapkan metode SAW dan TOPSIS dalam aplikasi penentuan lokasi baru pembangunan Base Transceiver Station Telkomsel di Kota Kendari berbasis web GIS. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasi aplikasi penentuan lokasi baru pembangunan Base Transceiver Station Telkomsel di Kota Kendari berbasis web GIS. Kemudian batasan masalahnya, yang pertama itu ada objek penelitian. Objek penelitian dilakukan pada Telkomsel cabang Kota Kendari. Kemudian yang kedua, dalam pembuatan web GIS ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian menggunakan HTML juga, CSS. Adapun penyimpanan datanya atau database-nya menggunakan MySQL. Kemudian yang ketiga, map yang digunakan adalah Google Map. Kemudian yang keempat itu data yang keluar berupa nilai koordinat yang dapat ditampilkan di Google Maps. Kemudian yang kelima itu tidak memperhitungkan jenis base transfer station yang akan dibangun. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama itu mengetahui cara menerapkan metode SAW dan TOPSIS dalam aplikasi penentuan lokasi baru pembangunan Base Transceiver Station Telkomsel Kota Kendari berbasis web GIS. Kemudian yang kedua itu mengetahui hasil implementasi aplikasi menentukan lokasi baru pembangunan Base Transceiver Station di Telkomsel di Kota Kendari berbasis web GIS. Kemudian untuk manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, sebagai penunjang keputusan PT Telkomsel cabang Kota Kendari untuk menentukan lokasi baru pembangunan Base Transceiver Station atau BTS. Kemudian yang kedua itu ada untuk manfaat penelitiannya itu sebagai referensi ilmiah pembangunan algoritma untuk menentukan lokasi pembangunan Base Transceiver Station yang baru. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Pada landasan teori ini ada penjelasan atau pengertian dari GIS yang dijelaskan oleh Pak Hasta, yang menyatakan bahwa SIG atau Sistem Informasi Geografis atau dalam bahasa Inggrisnya Geographic Information System merupakan sejenis perangkat lunak, perangkat keras manusia, prosedur, basis data, dan fasilitas jaringan komunikasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan dan keluaran data atau informasi geografis berikut atribut-atribut terkait. Kemudian
BTS sendiri atau base transceiver sendiri berfungsi sebagai perantara perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju dengan yang lain. Satu cakupan pancaran BTS dapat disebut dengan sel. Ini biasa pada umumnya di Kota Kendari ini disebut dengan pemancar. Kemudian Telkomsel sendiri merupakan provider untuk telekomunikasi yang didirikan pada tahun 1995 sebagai wujud semangat inovasi untuk mengembangkan telekomunikasi Indonesia yang terdepan. Kemudian untuk metode yang digunakan pada sistem atau aplikasi ini yaitu yang pertama itu ada SAW atau kepanjangan dari SAW itu adalah Simple Additive Waiting. Merupakan konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari kinerja setiap alternatif pada semua. Kemudian metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, di sini ada rumus yang dimana RIJ sama dengan cakupan dari XIJ per max XIJ. Ini jika J ialah atribut keuntungan atau benefit, kemudian XIJ merupakan nilai atribut yang dimiliki dari setiap kinerja, adapun min XIJ merupakan nilai terkecil dari setiap kinerja. Kemudian benefit jika nilai terbesar adalah terbaik, kemudian cost jika nilai terkecil adalah terbaik, di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ. Oke, kita lanjut. Kemudian ada juga rumus yang menyatakan simple additive waiting, yaitu FI sama dengan yang dimana J bergerak dari 1 ke N, WJ dan RIJ, yang dimana FI ini merupakan ranking untuk setiap alternatif, WI ini merupakan nilai bobot dari setiap kinerja, dan RIJ merupakan nilai rating kinerja ternormalisasi. Kemudian kita masuk ke metode kedua yaitu TOPSIS, yang dimana TOPSIS ini adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Wang, di mana TOPSIS ini menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euklidean untuk menentukan pendekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Kemudian untuk langkah-langkah dari metode TOPSIS sendiri ini, yang pertama itu menentukan kriteria dan sifat, kemudian menentukan rating kecocokan, kemudian membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, kemudian yang berikutnya itu ada perkalian antar bobot dengan nilai setiap atribut, kemudian menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Kemudian berikutnya itu menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal, positif, dan negatif. Kemudian yang terakhir itu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Oke, kita masuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama itu metode pengumpulan data, yang dimana pada penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yang dimana diantaranya yaitu kajian pustaka dan juga wawancara, yang dimana kajian wawancara ini merupakan metode yang digunakan untuk mencari literatur dari sumber pustaka yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat untuk membantu untuk memperjelas teori-teori yang ada
Sumber literatur dapat berupa buku, paper, jurnal, kemudian karya ilmiah, dan situs-situs penunjang. Kemudian yang kedua itu ada wawancara, yang dimana wawancara ini merupakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi-informasi dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan pada penelitian ini dilakukan oleh Bapak Chandra Saranga selaku Supervisor RTPO Telkomsel Branch Kendari. Kita lanjut pada metode pengembangan sistem. Pada sistem ini menggunakan pengembangan sistem RUP atau Rational Unified Process, yang dimana langkah pertamanya yaitu inception atau permulaan, yang dimana pada tahap ini Google Maps sebagai sistem digunakan untuk memberikan informasi lokasi pembangunan menara BTS yang baru yang ada di Kota Kendari. Kemudian web server digunakan sebagai sarana untuk mengakses. Kemudian bahasa pemrograman digunakan PHP atau Hypertext Preprocessor dan pengelolaan basis datanya menggunakan MySQL. Kemudian pada tahapan kedua itu ada namanya elaboration atau elaborasi, jadi mana pada tahapan ini melakukan analisis masalah menggambarkan alur sistem yang akan dibuat atau akan dibuat. Kemudian membuat perancangan aplikasi menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Kemudian membuat perancangan tampilan interface untuk setiap tampilan form halaman yang ada pada sistem yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga ada namanya construction atau konstruksi, yang dimana pada tahapan ini melakukan pengkodean atau coding, kemudian melakukan testing aplikasi, menentukan lokasi BTS. Kemudian yang terakhir ada namanya transition atau transisi, yang dimana pada tahapan ini menyerahkan perangkat lunak kepada pemakai penguji pada tempat sistem tersebut akan dipakai, kemudian memperbaiki masalah-masalah yang muncul saat pengujian. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Pada penelitian ini memiliki pada tahapan pertama itu mulai dari Oktober minggu pertama dan sampai minggu ketiga itu berlaku tahap inception, kemudian selanjutnya elaboration, kemudian selanjutnya construction, kemudian terakhir itu transition. Adapun tempat penelitian dari tugas akhir ini terletak pada kantor Grapari Telkomsel cabang Kendari, tepatnya di Jalan Jenderal H. Ahmad Yani nomor 8 Pondambea Kadia Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian kita masuk pada analisis dan perancangan sistem. Flowchart pertama ini merupakan flowchart dari sistem, yang dimana pada flowchart ini mulai, kemudian masukkan lokasi BTS, kemudian dikelola lokasi BTS-nya, kemudian ditentukan lokasi BTS baru, kemudian diolah dengan metode SOW dan TOPSIS, kemudian lokasi layak atau tidak layak, kemudian selesai. Kemudian flowchart dari dua metode yaitu SAW dan TOPSIS, di mana pada metode kedua ini mulai, kemudian masukkan data yang diperoleh, kemudian konversi nilai berdasarkan range nilai, kemudian normalisasi matriks R, normalisasi matriks terbobot, menentukan nilai preferensi setiap kriteria, kemudian presentasi kalayak atau tidak, kemudian selesai. Untuk use case-nya sendiri di sini adalah operator yang akan memegang sistem ini. Dia harus di sini berikut ada case login, kemudian use case penduduk, tambah BTS baru, Google Maps. Kemudian activity diagram ini merupakan activity diagram login, di mana
operatornya memasukkan username dan password. Ketika valid, data tersebut masuk ke sistem. Kemudian ketika tidak valid akan kembali untuk login sampai username dan passwordnya berhasil. Kemudian untuk activity diagram lokasi base transceiver station, lokasi masuk ke lokasi BTS, kemudian tampilkan lokasi BTS, pilih lokasi BTS, kemudian progres penerapan lokasi baru, kemudian akan ditampilkan layak atau tidak, kemudian dapat apa. Kemudian pada kelas diagram, kelas-kelas yang terdapat pada sistem ini yaitu biaya, akses, kecamatan, padat, jarak, SAW, BTS, petugas, dan juga BTS, tabel BTS. Kemudian untuk sequence sendiri yang pertama itu sequence login, yang dimana pengguna memasukkan password, mengirim username. Ketika username salah akan mereturn message error, kemudian ketika berhasil akan mengembalikan message true. Kemudian sequence diagram lokasi base transfer station, pengguna membeli lokasi BTS, kemudian mengambil data, kemudian menampilkan lokasi data, menampilkan lokasi data, kemudian menambahkan lokasi baru, kemudian data tersimpan. Kemudian kita masuk ke implementasi dan pembahasan. Nah, pada menu login ini terdapat username dan password untuk login, yang dimana petugas atau operator yang atau admin harus memasukkan username dan password untuk memasuki aplikasi tersebut. Kemudian untuk pada menu tambahan base transfer station atau BTS terdapat nama, kemudian latitude dan longitude untuk menambah base transceiver station baru. Kemudian untuk base transceiver station baru tampilannya berikut. Kemudian untuk menu penduduk ini mencakup luas wilayah, kemudian jumlah penduduknya, kemudian nama wilayahnya, lebih tepatnya kecamatan, kemudian kepadatannya. Kemudian pada menu kelima itu ada cek kelayakan, yang dimana cek kelayakan ini merupakan menu dimana apakah BTS yang akan dibangun itu layak tidaknya untuk dibangun pada lokasi tertentu. Kemudian kita masuk ke uji coba. Pada uji coba pertama, berdasarkan pengujian pertama dijelaskan bahwa alternatif 1 memperoleh nilai preferensi 0,88, alternatif kedua memperoleh nilai preferensi 0, kemudian alternatif ketiga memperoleh nilai preferensi 0,11, kemudian alternatif 4 memperoleh nilai preferensi 0,28. Kemudian jika diurutkan berdasarkan nilai preferensi jadi alternatif 1, alternatif 4, alternatif 3, dan alternatif 2. Kemudian untuk pada pengujian kedua dijelaskan bahwa alternatif 1 memperoleh nilai preferensi 0,51, kemudian alternatif 2 itu memperoleh nilai preferensi 0,48, kemudian alternatif 3 itu memperoleh nilai preferensi 0,23, kemudian alternatif 4 itu memperoleh nilai 0,76. Jika diurutkan berdasarkan nilai preferensi, jadi alternatif 4, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Kemudian pada pengujian ketiga dijelaskan bahwa alternatif 1 memperoleh nilai preferensi 0,71, kemudian alternatif 2
memperoleh nilai preferensi 0,11. Kemudian alternatif 3 memperoleh nilai preferensi 1, alternatif 4 memperoleh nilai preferensi 0,11. Jika diurutkan nilai preferensi jadi alternatif 3, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 4. Kemudian pada pengujian keempat dijelaskan bahwa alternatif 1 memperoleh nilai preferensi 0,08, alternatif 2 memperoleh nilai preferensi 0,39, kemudian alternatif 3 memperoleh nilai preferensi 0,31, alternatif 4 memperoleh nilai 0,91. Jika diurut berdasarkan nilai preferensi jadi alternatif 4, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 1. Kemudian pada pengujian terakhir dijelaskan bahwa alternatif 1 memperoleh nilai preferensi 0,5, alternatif 2 memperoleh nilai preferensi 0,09, alternatif 3 memperoleh nilai preferensi 0,51, kemudian alternatif keempat memperoleh nilai preferensi 0,53. Jika diurutkan nilai preferensi jadi alternatif 4, alternatif 3, alternatif 1, alternatif 2. Kemudian penutup dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini metode SAW dan TOPSIS dua metode yang dapat diterapkan dalam pencarian lokasi baru, karena metode SAW dan TOPSIS dapat menghasilkan sistem pendukung keputusan yang lebih baik dibandingkan menggunakan satu metode di antaranya. Kemudian kesimpulan yang kedua, dengan cara memasukkan dua metode ke dalam sistem aplikasi yang dapat dibuat berdasarkan 4 kriteria menjadi acuan diantaranya antara kepadatan, jarak, akses, dan biaya. Kemudian saran dapat menentukan lokasi baru. Yang pertama itu dapat menentukan lokasi baru pembangunan BTS Telkomsel harusnya menggunakan aplikasi yang menentukan layak atau tidaknya BTS dibangun di suatu wilayah berdasarkan kepadatan penduduk, jarak BTS 1 dengan BTS yang rekomendasi, kemudian akses ke tempat rekomendasi BTS, serta biaya pembangunan BTS sehingga semua wilayah mendapatkan jaringan yang lebih stabil. Kemudian yang kedua, saran yang kedua itu untuk mendapatkan hasil sesuai harapan dan tujuan dalam menentukan skala prioritas pembangunan lokasi baru BTS, respon user dalam hal ini Telkomsel harus melakukan pengupdatean atau pembaruan kriteria yang digunakan kependudukan, akses, serta biaya karena tidak menutup kemungkinan setiap tahun berubah nilainya. Kemudian yang saran yang terakhir itu ada untuk pengembangan aplikasi selanjutnya dapat ditambahkan kriteria yang dianggap penting, misalnya ketinggian gedung untuk ditambahkan dalam kriteria karena aplikasi ini bersifat dinamis. Oke. Untuk pemaparan isi dari penelitian ini demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan karena adapun kekurangannya itu berasal dari saya sendiri, adapun kelebihannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.